Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Jahara Nurjana dengan NIM 12420700013 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas 4B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan jawaban ujian lisan mengenai materi induksi elektromagnetik, yaitu pembahasan soal nomor 1, 2, dan 5. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soalnya. Nah, untuk soal nomor pertama, jelaskan pengertian induksi elektromagnetik. Mengapa arus induksi dapat muncul pada suatu kumparan meskipun tidak dihubungkan dengan sumber tegangan? Dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya gaya gerak listrik atau GGL akibat adanya perubahan fluks magnet yang melewati suatu penghantar atau kumparan. Nah, yang dimaksud dengan perubahan fluks magnet adalah berubahnya jumlah garis-garis medan magnet yang menembus kumparan. Kemudian perubahan ini dapat terjadi karena magnet digerakkan mendekati atau menjauhi suatu kumparan, atau sebaliknya kumparan yang digerakkan di dalam medan magnet. Nah, kemudian mengapa bisa muncul arus? Arus induksi dapat muncul meskipun tidak ada baterai atau sumber tegangan. Hal ini karena perubahan fluks magnet menyebabkan elektron-elektron di dalam penghantar bergerak sehingga menghasilkan GGL dan arus induksi. Nah, kemudian untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama ada generator pembangkit listrik, kemudian yang kedua ada dinamo sepeda, yang ketiga ada kompor induksi, dan yang keempat ada charger nirkabel. Nah, semua alat-alat ini memanfaatkan perubahan medan magnet untuk menghasilkan arus listrik. Nah, untuk soal nomor 2, berdasarkan hukum Lenz, jelaskan arah arus induksi yang timbul ketika sebuah magnet batang didekatkan ke kumparan dan sebuah magnet batang dijauhkan dari kumparan. Nah, hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi selalu menentang perubahan fluks magnet yang menyebabkannya. Nah, pada gambar yang pertama ini, ketika magnet didekatkan ke kumparan. Nah, ketika magnet didekatkan, maka fluks magnet yang melewati kumparan ini akan bertambah. Nah, karena fluks magnet bertambah, maka arus induksi akan menghasilkan medan magnet yang menentang pertambahan tersebut. Nah, maka arah arus induksinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Akibatnya, sisi kumparan yang menghadap magnet menjadi kutub yang sama sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua ini, magnet dijauhkan dari kumparan. Nah, ketika magnet dijauhkan, maka fluks magnet akan berkurang. Untuk mempertahankan fluks magnet, maka arus induksi menghasilkan medan magnet yang semula. Maka arah arus induksinya ini searah dengan jarum jam. Akibatnya sisi kumparan
menjadi kutub yang berlawanan dengan magnet sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Jadi, baik saat magnet didekatkan ataupun magnet dijauhkan, arus induksinya itu selalu bekerja untuk menentang perubahan fluks magnet sesuai dengan hukum Lenz ini. Kemudian untuk soal nomor 5, sebuah generator sederhana memiliki kumparan dengan 100 lilitan dan luas penampang 0,02 meter kuadrat. Kumparan berputar dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon. Nah, tentukan GGL maksimum yang dihasilkan generator. Kemudian jelaskan bagaimana pengaruh jumlah lilitan dan kuat medan magnet terhadap besar GGL induksi yang dihasilkan. Nah, pada soal ini diketahui jumlah lilitan atau N-nya itu sebesar 100, kemudian kuat medan magnetnya 0,5 Tesla, kemudian luas penampang A sama dengan 0,02 meter persegi, dan kecepatan sudut atau omeganya itu sebesar 100 radian per sekon. Nah, yang ditanyakannya itu besar GGL maksimum atau E maksimum. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan rumus E maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui ini ke rumus ini. Maka kita masukkan E maksimum sama dengan 100 dikali 0,5 dikali 0,02 dikali 100. Maka E maksimumnya itu sebesar 100 volt. Nah, dari hasil perhitungannya dihasilkan E maksimumnya itu sebesar 100 volt. Jadi, GGL maksimum yang dihasilkan generator pada soal ini yaitu 100 volt. Nah, kemudian bagaimana pengaruh jumlah lilitan dan kuat medan magnet terhadap besar GGL induksi yang dihasilkan? Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat bahwa GGL maksimumnya itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan, kuat medan magnet, dan kecepatan sudut. Artinya, jika jumlah lilitan diperbanyak, maka GGL maksimumnya ini akan semakin besar. Begitu juga jika kuat magnet dan ataupun kecepatan sudutnya itu meningkat, maka GGL maksimumnya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Demikian penjelasan dari saya mengenai jawaban soal nomor 1, 2, dan 5 tentang materi induksi elektromagnetik. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.